A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian kajian Ramadan, kajian pagi Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, seluruh pengurus daripada pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo. Pertama-tama alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat dengan satu niat bersama-sama. Insya Allah kita saling belajar melalui kajian pagi Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah ridhoi setiap langkah kita ini, Bapak. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu bisa ittiba pada sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nyuwun kapunten sebelumnya, di dalam jadwal semestinya adalah Ustadz Ari. Saya dikabari sama Ustadz Ari beberapa hari yang lalu bahwa pada tanggal ini Ustadz Ari tidak bisa mengisi, sehingga kemudian beliau meminta tolong saya untuk menggantikan beliau. Jadi nyuwun pangapunten nanti kalau saya menggantikan beliau tidak sehebat beliau, karena hanyalah mengganti. Tetapi mudah-mudahan ini bisa membuat wasilah tali silaturahim kita, dan bisa terus kita langgengkan apa yang menjadi niat baik kita ini, yaitu untuk saling belajar bersama-sama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sedikit sebelum kami masuk kepada materi, betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulidin tadi. Saya nama Muhammad Nur Rasyid Huda Setiawan. Saya sebenarnya baru saja juga masuk menjadi anggota Muhammadiyah secara resmi, punya KTA, dan kemudian ikut di salah satu majelis, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid di pimpinan daerah Muhammadiyah, yang ketuanya adalah Ustadz Nif'an, dan saya yakin beliau pasti juga akan mengisi di sini nantinya. Saya sebagai anggota di situ, dan terus terang saya pun juga masih belajar, Ibu Bapak nggih. Saya tinggal di Cangkrep, tepatnya di Silagar. Alhamdulillah dapat amanah dari Bapak sudah almarhum, yaitu punya satu yayasan Darul Amin, dan kita mendirikan Islamic Center Silagar di sana. Jadi namanya di Silagar. Nggih. Alhamdulillah. Nah, saya juga istri saya orang Pelausan. Nah, ternyata ada keluarga saya juga yang hadir di sini. Pak Lik saya ada di belakang itu ternyata. Ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, kajian pagi hari ini adalah tentang Sirah Nabawiyah nih, tertulisnya di dalam jadwal. Nyuwun pangapunten nanti kalau tidak begitu pas apa yang saya sampaikan, saya berusaha untuk bisa menyampaikan tentang apa sesuai dengan tema pagi hari ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada satu judul yang kemudian saya tuliskan dan saya sampaikan kepada Ustadz Maulidin waktu itu tentang temanya. Saya tulis di situ meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak dimuliakan Allah, kalimat teladan
dan Rasulullah adalah menjadi kata kunci. Pertanyaannya adalah, kenapa kita meneladani Rasulullah? Adakah memang Rasulullah itu manusia yang terbaik? Betul? Betul ibu-ibu ya? Biar supaya kita itu yakin nek beliau adalah manusia terbaik, nah itu biasanya manusia itu kan butuh yang namanya pengakuan. Nah, contoh di Kecamatan Kutoarjo niki sinten Pak Lurah yang paling terbaik ibu-ibu gitu. Belum ibutan ngertos sih. Pokoknya kalau ada Pak Lurah terbaik, nah itu pasti ada penghargaan. Wah, biasanya diakui oleh yang di atasnya. Nah, bisa jadi dapat penghargaan dari bupati sebagai Pak Lurah terbaik. Nah, nanti terus dapat anak mudanya namanya award. Wah, jadi dapat sebuah penghargaan, pengakuan dan dihargai. Atau anak yang sekolah di SD atau SMP masih pelajar, dia mendapatkan menjadi siswa yang terbaik. Nah, napa bukti nih ibu bapak? Rapotnya. Nah, di situ dibuktikan nih rapotnya nilainya tertinggi semuanya misalnya. Atau dari di pondok pesantren, wah ini anak ini memang menjadi teladan. Kenapa? Karena akhlaknya yang bagus sekali, rajin sholat, tidak pernah melanggar disiplin dan bla 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 lain sebagainya, sehingga itu ada ukurannya dan ada pengakuannya, ada rapotnya yang membuktikan itu. Ibu bapak kalau mendapatkan penghargaan seneng nggih? Seneng nggih Bu nggih? Wah, ibu menjadi chef terbaik misalnya, akan bangga, seneng, kemudian dapat hadiah, tambah senang. Jadi manusia secara naluri mendapatkan penghargaan itu senang, dapat pengakuan itu senang. Bahasa anak muda zaman sekarang rekognisi. Wah, jadi dia dapat pengakuan. Bahkan nun sewu, ini juga anak-anak zaman muda sekarang, biar dia diakui keberadaannya, nah itu kadang-kadang pengen dapat pengakuan. Bagaimana caranya? Muncul di TikTok. Wah, nanti followernya jadi banyak gitu. Semakin banyak viewer dan followernya, akhirnya dia semakin senang, bangga diakui gitu. Tapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, semua penghargaan-penghargaan itu datangnya dari manusia gitu. Nah, beda ceritanya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau kita teladani itu menjadi manusia terbaik, itu memang pengakuannya datang dari Tuhan. Diakui pengakuannya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau mulai dari Quran surat Al-Qalam. Nah, surat Al-Qalam ayat 4. Nah, ibu bapak hafal surat Al-Qalam ayat 4? Ada yang tahu ibu bapak? Surat Al-Qalam ayat 4. Nah, ayat pertamanya tahu nggih? Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian ayat keduanya ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Kemudian ayat ketiganya wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Nah, ayat yang keempatnya ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Leres Pak, betul. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Ini surat Al-Qalam ayat 4. Biasanya juga kadang ada sering dipampang gitu nggih. Oh, ada yang orang suka kaligrafi kemudian dituliskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini artinya nopo ibu bapak? Dan sesungguhnya kamu, nah, kalimat dhamir kamu ini memang dalam tafsirnya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW.
Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti luhur, berbudi pekerti yang mulia. Nah niki sing ngendika sinten Ibu Bapak? Allah lho. Nek Pak Lurah we atau Pak Bupati, oke, hari ini penghargaan lurah terbaik. Besok mungkin tidak jadi lagi. Tapi nek Allah, wah Gusti Allah loh yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Nabi. Ibu Bapak, ibu-ibu sering mirsani sinetron. Mboten nggih. Kalau anak-anak muda atau anak-anak muda yang suka drama Korea, nah itu biasanya tahu itu banyak sinetron-sinetron ada artis-artisnya. Nah kemudian artis itu nanti biasanya dikumpulkan ada penghargaan artis terbaik. Wah, dapat apa? Award ya. Wah, penghargaan artis terbaik yang memberikan adalah komunitas artis-artis itu. Ini dinyatakan terbaik. Kenapa? Karena pinter berdrama dan lain sebagainya. Tahun ini, tahun depan ketika dia nggak dapat penghargaan lagi, kecewa berat. Nah, karena itu semuanya adalah penghargaan dari manusia. Tapi Masya Allah Ibu Bapak, sekali lagi Nabi Muhammad mendapatkan pengakuan penghargaannya itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita camkan satu kata kunci ini dulu Ibu Bapak. Oke. Kenapa kita meneladani Rasulullah? Karena hanya Rasulullah yang mendapat penghargaan dan pengakuan dari Allah sebagai manusia terbaik, akhlak mulianya. Meski di kemudian hari-hari ini Ibu Bapak, itu ada kemudian penulis-penulis buku yang mengatakan Nabi Muhammad memang adalah manusia pertama, nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Saya lupa siapa pengarang penulis bukunya. Tapi kalau Ibu Bapak pernah tahu buku Muhammad Super Leader Super Manager, itu tahu nggih? Pak Ari Ginanjar ya, dulu yang membuat itu. Itu juga beliau menuliskan mengakui bahwa Rasulullah itu adalah berakhlak mulia. Nah, ada sempat orientalis barat itu mengkritik buku tentang Rasulullah Nabi Muhammad itu manusia nomor satu paling berpengaruh di dunia. Ada yang mengkritis orientalis barat itu, kenapa tidak Yesus? Kenapa tidak Isa? Loh kenapa? Lah Nabi Isa tidak punya anak. Rasulullah punya anak. Rasulullah bisa membina keluarga dengan baik, manajemen keluarga yang luar biasa. Nabi Isa hebat, Yesus hebat. Kenapa? Lahir tanpa ayah. Nabi Adam lebih hebat. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, langsung ada. Artinya Ibu Bapak, pengakuan ini datang dari Allah dan tidak ada yang bisa menandinginya lagi bahwa betul-betul Nabi Muhammad adalah makhluk Allah, manusia yang terbaik. Makanya ada peneliti tentang sirah nabawiyah, meneliti tentang biografi Nabi Muhammad dan kalangan para sahabat, para tabi'in, dengan istilah hari ini dikaji, diriset bahwa Nabi Muhammad itu kemudian ketika dirinya adalah disebut pengakuan datang dari Allah, makhluk manusia yang terbaik akhlaknya, kemudian pada ngecek benar nggak, ternyata memang betul. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW dari Hisham bin Amir, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sih sebenarnya akhlak Rasulullah itu. Apa jawabnya Aisyah, Bu? Apa jawabnya Aisyah? Simpel jawabannya Aisyah. Aisyah istri Nabi, ya? Pasti Aisyah yang paling tahu karakter Nabi, gimana Nabi saat tidur sampai bangun tidur lagi. Nah itu pasti Aisyah tahu karakter Nabi, akhlaknya Nabi. Aisyah menjawab simpel, karena khuluquhul Quran. Karena khuluquhul Quran. Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi bagaimana kita mau mengetahui akhlaknya Rasulullah? Yaitu Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Quran yang isinya itu ada norma-norma kehidupan, tatanan, syariat, kisah-kisah yang banyak itu Ibu Bapak. Itu kalau kita ngaji, Masya Allah nggih, ini ada target di dalam bulan Ramadan mungkin one day one juz, ada yang one day two juz Ibu nggih. Berarti yang one day one juz hari ini sudah juz ke pinten Bu? Pak 8 nggih, Masya Allah. Atau yang one day-nya 7 juz berarti sudah 16. Masya Allah, sebentar lagi sudah mau khatam ini. Di minggu pertama sudah mau khatam ini jamaah di Kutoarjo. Masya Allah. Oke, saya kembalikan. Norma-norma syariat, tatanan kehidupan, pandangan bagaimana Islam memandang dunia kehidupan ini, semuanya ada di Al-Quran. Kalau kita pelajarinya angel susah, ayo gimana sih sebenarnya? Blueprintnya di Al-Quran itu sudah dipraktekkan. Gimana prakteknya? Ya itu Rasulullah. Gitu loh Bapak. Enak kalau zaman dulu ada Rasulullah, kita berselisih pendapat ada apa-apa, datang kepada Rasulullah, selesai masalah. Kalau hari ini Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah meninggal lama, Rasulullah tidak lagi bersama dengan kita. Tetapi itulah hikmahnya Al-Quran. Aisyah bilang kana khuluquhul Quran, karena akhlaknya Rasulullah itu Quran. Maka Ibu Bapak, menurut saya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Gitu nggih. Jadi dimulai dari ngajinya, kemudian membaca artinya, syukur-syukur bisa membaca tafsirnya. Itu interaksi kita dengan Rasulullah. Bagaimana sih Rasulullah sebenarnya? Itu Rasulullah itu ya akhlaknya Rasulullah itu Quran. Makanya riset hari ini menyebutkan istilahnya Ibu Bapak, Rasulullah itu disebut sebagai the living Quran. Quran yang hidup nih, the living Quran. Kayak mana mengamalkan Quran? Seperti halnya Rasulullah mengamalkan Al-Quran. Jadi mengatakan, jadi kata kuncinya adalah bagaimana akhlak Rasulullah. Maka akhlak Rasulullah itu menurut Aisyah dalam hadis ini mengatakan, yaitu kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran, itu Quran berjalan. Itulah Rasulullah SAW. Oke, Ibu Bapak dimuliakan Allah. Nun sewu, Rasulullah Nabi Muhammad itu manusia yang sama dengan kita atau nggih? Maksudnya kita sama-sama manusia nggih. Rasulullah manusia. Rasulullah dahar, Rasulullah dahar. Rasulullah munjuk, Rasulullah nggih munjuk. Kita makan juga, Rasulullah makan. Rasulullah pernah capek napa mboten Ibu Bapak? Rasulullah pernah capek? Pernah nggih, manusia biasa. Rasulullah pernah takut ketika mendapatkan wahyu pertama itu menggigil, takut Rasulullah itu. Datang pulang, nggih Bu, datang pulang ke rumah. Waktu itu istrinya adalah Khadijah ya, belum beristri dengan Aisyah. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh istrinya, karena Rasulullah bilang selimuti aku, Masya Allah. Khadijah tidak banyak nanya. Itu istri yang baik. Enggak banyak nanya. Lu apa sih balik-balik jaluk diselimuti? Enggak gitu. Khadijah. Jadi kalau bapaknya kondur capek ibu-ibunya, ingin ngopi, siapkan kopi. Kira-kira Khadijah gitu waktu itu. Rasulullah bilang dathirni, coba selimuti aku. Rasulullah manusia biasa, ketika mendapatkan suatu perintah wahyu pertama, selimuti saya. Khadijah datang langsung menyelimuti Rasulullah, sudah ditinggalkan dulu biar istirahat. Manusia biasa. Oke. Rasulullah juga tumbuh dari kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa, menjadi orang tua, sampai menjadi kakek pokoknya. Menjadi kakek ya Ibu Bapak. Rasulullah berarti manusia biasa. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, bisa enggak kita meniru Rasulullah Ibu Bapak? Tidak bisa. Ibu Bapak dimulai kalau usini wa ayakum, kula menasihati diri saya sendiri Ibu Bapak nggih. Kalau Rasulullah tadi dengan bukti-bukti itu manusia biasa loh nggih.
Kan sama karakternya. Maksud saya secara fisiknya Rasulullah juga berkembang dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai jadi kakek. Kan punya putu nggih. Wah, putunya itu paling seneng banget nek karo mbah kungnya itu. Uduk datang kepada mbah kungnya nggih. Hasan Husain itu. Kemudian Rasulullah menikah, Rasulullah pernah capek makan, minum, sama dengan kita. Jadi pertanyaannya, bisakah kita meniru Rasulullah? Bapak tidak bisa. Karena Rasulullah living Quran tadi ya. Rasulullah itu Quran yang berjalan, dan Rasulullah sebagai Quran yang berjalan itu adalah manusia biasa. Ini hikmahnya, Ibu. Itu hikmahnya Rasulullah bukan dari malaikat ya. Kalau malaikat nah udah beda jauh. Malaikat itu nek malaikat makan minum napa mboten, Pak? Mboten nggih. Malaikat tidak punya bentuk jasad sehingga nggak perlu makan, nggak perlu minum. Iblis itu tugasnya kerjaannya yang memang mengganggu manusia. Kita juga nggak mau sama dengan mereka. Hewan kita bukan hewan karena kita berakal, gitu. Jadi utusan Allah yang diturunkan ke bumi sebagai utusan terakhir itu datang dari kalangan manusia biasa. Nah, itu hikmahnya apa? Jadi bisa enggak kita ini meniru Rasulullah, Ibu Bapak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Usini wa yakum bitaqwallah. Tapi lagi-lagi Bu, kalimatnya tadi di judul saya kan meneladani. Terus pertanyaan saya, bisa enggak kita meniru Rasulullah? Nah, insya Allah bisa. Kenapa? Karena yang namanya meniru Bu, tidak akan pernah bisa sama dengan aslinya. Gini apa buatan? Jadi kalau ada yang ngaku dirinya Nabi, nggak mungkin kita ini tiruan yang asli Nabi. Tapi bukan berarti tiruan itu kemudian tidak ada kesamaan sama sekali. Nah, sekarang banyak nggih misalnya HP tiruan atau nggih ngeten. Ibu-ibu saged nggih bedake antara emas asli kalih emas tiruan? Oh saged. Tapi penting napa mboten membedakan emas asli kalih tiruan? Penting. Nah, tidak diapusi. Senajan itu tiruan tapi disawang niku rak sami nggih. Nah, dan orang yang membuat tiruan emas ini kan berusaha semaksimal mungkin bagaimana biar kelihatan mirip kan ngoten. Meskipun dia tidak pernah bisa menjadi emas asli. Nah, usini wa yakum bitaqwallah, kalau Rasulullah juga adalah manusia biasa, mungkin ini adalah hikmahnya. Kita pun juga manusia biasa yang bisa meniru akhlak Rasulullah sejauh yang kita mampu, Ibu Bapak. Nah, sejauh yang kita mampu itu memang kemudian di dalam Al-Quran ini memang sudah kita sudah dikabarkan. Memang di antara kita niki usine wa Allah Ibu Bapak nanti jadi ada 3 golongan yang bisa menirunya. Jadi kalau Al-Quran Rasulullah adalah the living Quran dan Rasulullah adalah manusia biasa, berarti kita bisa meniru Rasulullah. Dan Quran Rasulullah itu adalah living Quran, maka mari kita lihat orang yang dikasih Quran, nah yang dapat Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian wahyu itu disampaikan kepada para sahabat, sahabat menghafalnya, kemudian dibukukan wahyu-wahyu itu menjadi satu kitab utuh Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 114 ya, surat dengan 6.600-an ayat ini, blek itu sudah lengkap dikasihkan kepada umat Nabi Muhammad dan kepada umat seluruhnya sekalian alam, tidak hanya sekedar umat Islam tapi untuk semua umat ya. Ini ketika sudah dapat itu, jadi kan blueprintnya ada, prakteknya ada, sudah dikasih sampai kepada kita lah. Akhirnya kalau kita melihat di Quran surat Fatir ayat 32, nantinya yang dapat Quran itu akan terbagi menjadi 3. Nah, Ibu Bapak, ada yang tahu surat Fatir ayat 32?
Biasanya kalau anak-anak muda, wah langsung searching di internet, langsung ketemu Fatir 32. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini multitasking ya. Jadi sambil ngaji, sambil browsing, sambil apa? Wah itu multitasking muda sekarang. Bisa. Ya, cepat dia bisa langsung tahu. Nanyanya langsung ke Profesor Google. Nah, surat Fatir ayat 32. Kalau wawasakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Artinya saya bacakan Ibu Bapak. Kemudian kitab itu Al-Qur'an kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri pertama. Dan di antara mereka ada yang pertengahan yang kedua, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan yang ketiga, fastabiqul khairat, dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, Ibu Bapak dimuliakan Allah, surat Fatir ayat 32 ini kemudian bisa kita jadikan refleksi diri. Nah, nyun pangapunten iki sini wa yakum bitaqwallah. Kita semua mudah hari ini mendapatkan Al-Qur'an nggih. Insyaallah kula yakin teng daleme Ibu Bapak sedaya pasti ada Al-Qur'an. Leres to nggih? Alhamdulillah. Dan Al-Qur'an yang ada di rumah Ibu Bapak sedaya itu pasti sudah pernah dipegang. Oh, pasti. Dan kula yakin Quran Bapak Ibu yang di rumah pasti sudah pernah dibaca, gitu nggih. Alhamdulillah. Nek khatam atau belum, monggo dituliskan sendiri. Tapi saya yakin pasti Ibu Bapak punya, Ibu Bapak pasti sudah pernah pegang, Ibu Bapak pasti sudah pernah membacanya. Bahkan mungkin ada yang rajin membaca terjemahannya, gitu. Kan ada Quran terjemahan, ada Quran tok saja. Wah, ingin ngerti apa sih maknanya sebenarnya artinya, baca artinya, nah itu boleh saja. Yang jelas Ibu Bapak di rumah mungkin kita bisa menjadi uswah teladan untuk anak-anak kita. Paling tidak memegang Al-Quran, kemudian membukanya, baca 1-2 halaman, saat anak kita ngelihat itu sudah pendidikan yang bagus sekali, sudah memberikan contoh lah. Baik, nah di surat Fatir ayat 32 Ibu Bapak, Quran yang sudah ada di rumah kita itu dan sudah kita baca itu Ibu Bapak, dan kita mengerti artinya, mencoba mengamalkannya. Nah, mencoba mengamalkannya itu sebagaimana Rasulullah mengamalkan menjadi the living Quran. Nah, itu kita terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama tadi, nah, karena kalimatnya adalah alladzina istofaina. Istofa itu dipilih, terpilih, manusia terpilih. Kita ini dipilih dari hamba-hambanya itu. Yang pertama itu ada yang zalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri menika yang ngerti sih sakjane itu nopo poso itu wajib, itu yang ngerti. Al-Baqarah 183. Nah, tapi nyun sewu tesih enten boten sing boten siam di bulan Ramadan. Oh, tasih enten nang Kutoarjo nggih kathah. Oh, kathah. Nggih. Nek itu non muslim ndak apa-apa, tapi nek itu orang muslim juga ndak puasa. Padahal Al-Baqarah 183 sudah jelas, kutiba alaikumusiyam. Lah, sesungguhnya dia sedang menganiaya dirinya sendiri, Bu Bapak. Ada lagi yang lain, misalnya di kegiatan sosial kita, misalnya riba. Halallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba misalnya. Tapi mungkin masih ada segelintir kalangan umat Islam yang masih melakukan riba. Mungkin
Mungkin. Oh kadang bukan nggih. Usini wa yakum bitaqwallah. Artinya saya tidak bicara mengenai apa itu riba dan mboten, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah orang itu tahu kalau ini tidak boleh, Qur'annya jelas bilang tidak boleh, tapi tetap mengamalkan. Nah, itu termasuk yang dzalimun li nafsi, Ibu Bapak. Ngoten nggih. Terus yang kedua, ada yang muktasid. Muktasid. Mungkin itu saya muktasid. Untuk menjadi sabiqun bil khairat ini perlu perjuangan. Muktasid itu pertengahan, Ibu Bapak. Koncane malu infak, aku tak malu infak. Ya lumayan, Bu. Pada-pada nggih. Wah, koncane udah salat jemaah yang masjid, aku melu-melu kan tahu ya, salat itu wajib, kemudian ditambah hadisnya kalau berjamaah pahalanya pinten, Bu? 27 derajat. Tahu. Jadi baca Qur'annya sudah baca. Oh iya, salat itu wajib. Betul, inna sholata kanal kan mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah ketetapan Allah yang kemudian sudah jelas waktunya. Itu juga tahu. Jelas waktunya. Subuh dari jam sekian sampai sebelum syuruk. Ngerti sebelum syuruk itu subuh, tapi dia ngerjakan subuhnya jam 7. Ini juga keliru. Itu tadinya maksudnya dzalimun li nafsi. Tapi kalau kemudian dia on time, yang lain pada sholat ikut sholat, ini muktasid, masya Allah. Mudah-mudahan saya melihat kelihatannya Ibu Bapak adalah golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat nih. Mudah-mudahan kita masuk di situ, Ibu Bapak nih. Sabiqun bil khairat itu nanti tahap yang ketiganya one step more than others. Ketika yang lain, masya Allah, ini Bu Bapak jam segini, jam 6 sampai jam 7, Ibu kerso tindak sampai sini, Bapak kerso tindak sampai sini, duduk mendengarkan, itu butuh kesabaran dan butuh perjuangan dan butuh kesungguhan. Alah ngopo sih adu-aduan yang kono nyumbang atuh banget. Aduh, numpak bensin saiki larang dioplos meneh. Wah, itu penuh perjuangan. Luar mangkat itu penuh perjuangan. Tapi masya Allah dimudahkan. Sabiqun bil khairat. Ketika yang lain, mungkin ada yang lain sedang istirahat, mau paling enak Ibu pagi-pagi. Saya tidak tahu Ibu Bapak. Ramadan ini kok malah jadi tambah maju perut saya. Apa gara-gara makan tidur. Kalau sahur makan ini tidur, siang hari kerjaannya tidur lagi. Sahur habis sahur tidur. Ini mungkin perlu direfleksi diri lagi, introspeksi diri lagi. Jadi Ibu Bapak, sabiqun bil khairat one step more than others ya. Jadi yang lain itu umumnya kayak gini, tapi jenengan mau yang lebih atas daripada itu, masya Allah. Ini hebat. Insya Allah Bapak Ibu termasuk golongan yang ini. Dan kalau bisa yang lain bisa sampai meniru Rasulullah, saya insya Allah lebih cepat bisa meniru Rasulullah. Ini sabiqun bil khairat lagi. Usini wa yakum bitaqwallah. Tentu ini semuanya Ibu Bapak adalah dengan izin Allah. Kita selalu memohon, meminta, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah diridhoi Allah. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ini tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia sudah mengatur, jam segini gini, pinginnya begini, harapannya begini. Kok ternyata tidak sesuai harapan. Mboten napa-napa, mungkin Allah menghendaki lain. Selagi itu baik, bismillah kita jalankan. Aku pinginnya anakku sok ben dadi dokter. Ternyata mbak jadi dokter, Ibu Bapak. Nanti kecewa kan kalau mengharapkan itu iya, Bu. Sok ben anakku pengen dadi pilot. Ternyata tidak jadi pilot. Kecewa. Tidak perlu kita kecewa. Mungkin dengan tidak jadi pilot, tidak jadi dokter, tapi dia menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain, itu yang mendatangkan keridhoannya Allah atas izin Allah. Bisini wa yakum bitaqwallah. Kemudian ini sekarang Ibu Bapak. Bicara tentang bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan terbagi menjadi 3 tadi. Masya Allah, saya bicara konteks Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah ternyata sudah punya satu produk perjuangan yang luar biasa. Namanya ini, Bu.
Mun enten ibu bapak di rumahnya masing-masing nggih? Oh, dereng enten. Niki pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Saku pernah dibagi, sudah pernah gitu. Masya Allah. Niki bukunya kecil, buku saku, tapi bisa dibawa kemana-mana, enak membacanya. Jadi ketika mungkin lupa nggak bawa Quran, tapi ingin mengkaji Al-Quran, ini bisa. Ini yang mengeluarkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan ini adalah buku pertama yang saya terima ketika saya diajak Ustadz Nif'an masuk di majelis tarjih. Beliau ngasih saya buku ini. Baca ini Ustadz. Oke, bismillah Ustaz, saya coba baca. Meskipun belum sepenuhnya saya baca. Oh, jadi Muhammadiyah itu punya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu seperti ini. Dimulai gimana kalau secara diri pribadi bagaimana, di keluarga bagaimana, di masyarakat bagaimana. Wah, ini lengkap. Kecil tapi lengkap, Bu. Dan sedikit cerita saja. Buku inilah yang kemudian juga mengantarkan saya untuk kemudian saya bisa ikut seminar di Malaysia. Begini. Dulu saya S2 saya di Malaysia, Ibu Bapak, di International Islamic University Malaysia. Lama saya selesai 2018, kemudian saya pulang. Ini 2023. Saya kembali ke Malaysia lagi dari buku ini. Kenapa? Saya riset buku ini, saya baca buku ini, kemudian saya mencoba mencari nilai-nilai yang dijelaskan oleh Hamka. Di dalam buku ini, Hamka itu dulu punya buku tasawuf modern, Ibu Bapak pasti tahu itu tasawuf modern itu. Kemudian saya mencoba mencari salah satu inti daripada ajaran di tasawuf modern itu adalah bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang mulia, atau bahasa Jermannya, jejer kauman. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu saya tulisnya di bahasa Inggris, namanya the virtuous soul. Jadi apa Bu? Oh, jiwa sing luhur lah ya. Jadi inti manusia itu kan diri hatinya, jiwanya itu. Kalau jiwanya bersih, mesti amal perbuatannya akan bersih. Jiwa bersih akan terrefleksi pada pikirannya yang bersih, pikiran yang bersih akan berimbas kepada amal perbuatannya yang baik, pasti itu. Nah, Hamka itu menjelaskan tentang virtuous soul, ya, tentang bagaimana jiwa yang mulia itu, dan ternyata sebenarnya itu perkembangan riset tesis saya dulu, yaitu virtuous soul ini itu adalah buah pikirnya seorang ulama besar namanya Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian difahami oleh Hamka dan dijelaskan oleh Hamka dengan tasawuf modernnya. Nah, kemudian ternyata Muhammadiyah itu bikin juga pedoman hidup ini. Saya mencari mana nih nilai-nilai jiwa mulia yang ada di dalam buku ini. Banyak saya temukan, Ibu Bapak. Konsep jiwa mulia itu salah satunya, kalau kasih bocoran, salah satunya adalah bagaimana bisa kita itu hidup di tengah itu artinya gini Bu, kalau jenengan itu bangga, lagi seneng perasaan seneng, itu tidak seneng banget neng ya orang sedih banget, kita selalu ada di tengah-tengah. Nah, marah misalnya, emosi, manusia itu kadang ada emosi, boleh kita marah Ibu Bapak. Kalau Nabi kan selalu bilang la taghdab gitu nggih. Tapi ketika Quran kita itu atau Nabi kita dicela, yuk kita santai-santai aja, nggak emosi. Itu juga ada yang salah. Jadi ada di waktunya sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa berada di posisi tengah sampai kalau tidak salah entah itu Imam Ghazali atau satu lagi atau Hamka yang menyatakan bahwa kata kalimat ihdinas siratal mustaqim namanya jalan yang lurus, itu jalan kita ada di tengah. Khairul umuri awsatuha. Yo ora sedih-sedih banget, nek pas lagi sedih, nek pas seneng yo ora kemudian seneng banget nganti lali semuanya, enggak juga. Jadi kita santai ada di tengah-tengah saja, sehingga kita tidak lupa ketika dapat ujian nikmat dari Allah, pun tidak lupa Allah ketika dapat ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagus sekali Bu Bapak. Di antaranya di dalam ini pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kalau tidak salah halaman yang ke-65. Nah, ini akhlak. Kalau kita bicara mengenai akhlak
Nah, itu setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktekkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah saya persingkat, sebenarnya itu mengandung nilai kejujuran. Ibu bapak dimuliakan Allah, nek mados yang jujur hari ini kinten-kinten aurat nopo gambin? Aurat Bu nggih. Mados tiyang jujur niku aurat nopo gambin? Ibu bapak dimuliakan Allah, kalau kita disebut orang jujur sama sahabat kita itu biasa, karena dia tahu, dia kan teman kita nggih. Oh yo, Mas Kain jen apik kan jujur. Nah, karena kawan kita. Tapi nek kita diakui jujur oleh musuh kita, itu luar biasa. Kita tidak mencari musuh, tapi ada saja yang selalu tidak suka dengan kita. Nek diakui sahabat kita biasa, oh iya jujur dia ngomongnya, oh tenan lah, apik lah. Tapi nek orang yang nggak suka sama kita terus bilang jujur, wah itu susah. Itu Nabi Muhammad bisa begitu, Bapak. Masih ingat kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengaku dirinya Nabi? Ya, kemudian ada seorang raja di Kaisar Bizantium. Nah, itu namanya Raja Heraklius. Kaisar Heraklius itu mendengar, kok ono nabi, ono wong sing ngaku nabi, kita tenan ora. Nah, datanglah seorang bernama Abu Sufyan, ya, menghadap ke Heraklius waktu itu. Abu Sufyan itu adalah musuh Nabi, meskipun pamannya. Itu musuhnya Nabi, gak suka sama dakwahnya Nabi, ya toh? Lah Raja Heraklius ini untuk mengkonfirmasi kebenaran pengakuan dirinya orang tersebut namanya Muhammad ngaku Nabi, nanyanya kepada Abu Sufyan. Ditanya, simpel pertanyaannya, namanya Muhammad itu pernah berbohong nggak? Nanyanya ke siapa? Abu Sufyan. Pernah bohong nggak itu namanya Muhammad yang ngaku Nabi itu? Abu Sufyan yang tidak suka Nabi, ya. Abu Sufyan aja ngomongnya juga bilang jujur dia, Muhammad itu nggak pernah berbohong sama sekali. Wah, ini diakui sama musuhnya ya. Diakui sama musuhnya. Iya, dia mah nggak pernah berbohong. Kena pertanyaanmu pernah berbohong atau enggak? Muhammad itu nggak pernah berbohong. Wah, Heraklius kemudian yakin, ya sudah, berarti memang betul lah pengakuan dia itu sebagai nabi itu. Karena nggak mungkin orang yang berbohong itu ngaku menjadi nabi, itu nggak mungkin. Nah, kalau kita usini wa yakum bittaqwa, Ibu Bapak, pripun nggih, kadang-kadang juga saat-saat tertentu berbohong. Terus nanti ada pertanyaan, kalau berbohong demi kebaikan bagaimana? Melihat kondisi. Iya, usini wa yakum. Tapi saya mau bicara konteksnya adalah sampai musuhnya Nabi aja mengakui kalau beliau tidak pernah berbohong, orang yang jujur. Nah, ini kan kejujuran yang luar biasa. Atau mungkin ada lagi, Nabi Muhammad itu juga Ibu Bapak tidak suka ketenaran nih. Jadi ketika putranya namanya Ibrahim, Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim, dan ketika Ibrahim itu meninggal, itu terjadi yang namanya gerhana, betul. Wah, terjadi gerhana itu Bapak. Jadi ketika terjadi gerhana seperti itu, peristiwa seperti ini, gerhana matahari ini, itu kemudian dikaitkan dengan kematiannya Ibrahim. Alam semesta sampai menangis. Wah, jadi mengagungkan Nabi, mengagungkan anaknya Nabi sampai segitunya. Ini alam semesta menangis dan alam semesta ini sedih. Tapi tidak tahu kalau di tempat kita itu ini ada gerhana. Buto apa sing nyaplok? Buto hijau nyaplok srengenge. Wah, hati-hati aja do metu kayak ono buto hijau. Iya, tetapi kita memang disunahkan juga kita kalau sunahnya kita kemudian ada sholat gerhana nggih. Nah, tapi waktu itu yang terjadi zaman Arab Jahiliyah itu begitu. Wah, ini sampai alam sedunia ini ikut sedih atas matinya Nabi.
Apa reaksi Nabi waktu itu Bapak? Mungkin kalau mau tenar, ya betul, lihatlah alam semesta ini, semua saya menangis atas kepergian anak saya. Mungkin begitu kalau ingin tenar gitu ya. Tapi Nabi enggak. Nabi hanya bilang, langsung ditolak mentah-mentah. Tidak, ini bukan karena anak saya yang mati, ini memang fenomena alam. Sunnatullah, beginilah yang terjadi. Alam terjadi gerhana matahari. Ibu bapak saya pasti tahu kenapa terjadi matahari, dan ini adalah ketetapan Allah. Sudah, itu saja. Jadi tidak usah kemudian mengagung-agungkan saya. Nah, terakhir ada satu lagi kejujurannya Nabi. Ketika Nabi di saat perang Badar ya, itu ada seorang namanya Huzaifah al-Yaman, dan itu ayahnya dibebaskan oleh orang Quraisy. Nah, tetapi orang Quraisy punya syarat. Ayahnya Huzaifah yang kemudian dibebaskan oleh orang Quraisy itu punya syarat. Nanti kalau saat perang ya, tidak, yang namanya ayahnya Huzaifah ini tidak boleh ikut perang. Nah, itu di saat perang Badar itu. Jadi ada tawanan-tawanan orang Quraisy, salah satunya ayahnya Huzaifah bin Yaman. Nah, ketika perang Badar terjadi, ayahnya Huzaifah dan ayah itu orang yang hebat. Tetapi ketika kemudian terjadi perang, mau berangkat perang, kan orang Quraisy juga nggak tahu. Terus gak apa-apa, wes ikut aja, ayo. Kamu seorang calon panglima besar loh, nggak apa-apa. Kan mereka juga nggak tahu. Mungkin begitu. Tapi Nabi nggak begitu. Meskipun tidak diketahui musuhnya, dan bisa saja Nabi masukkan ayahnya Huzaifah bin Yaman masuk, tapi tidak. Ayahnya Huzaifah istirahat, kamu tidak perlu ikut perang. Nah, itu nggak goyah sedikit pun apa yang dimiliki kejujuran. Jadi ketok karo wong ataupun tidak, Nabi tetap tidak goyah di dalam kejujurannya. Allah, ada 5 menit terakhir, barangkali kalau ada pertanyaan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan Ibu, Bapak? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa saling memahami. Karena kalau ada pertanyaan juga, kalau misalnya saya belum bisa menjawabnya, insya Allah saya akan bertanyakan kepada yang lebih ahlinya. Baik Ibu Bapak, saya kira ini juga hari efektif. Saya bisa akhiri. Yang penting terakhir apa yang saya sampaikan, mari bersama-sama usini wa yakumdapallah, kita meneladani akhlak Rasulullah. Jangan khawatir, Rasulullah Nabi Muhammad itu bukan manusia yang jauh sekali untuk kita tiru di sana. Memang beliau Nabi, jadi kita tidak bisa menjadi Nabi, nggak bisa. Tetapi kita bisa meniru apa yang bisa kita tiru semampu kita. Dan yang namanya tiruan memang tidak akan pernah bisa menjadi aslinya. Tetapi sudah jelas, pengakuan itu datangnya dari Allah, berarti betul lah kalau kita meniru itu, yang meniru akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kembali kepada Ustaz Maulidin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nur Wasid atas jawab. Sarjana Teologi Islam dan Magister Islam FIRKH. Informasi pada kesempatan kajian pada hari ini. Informasi pertama, infak berkumpul sejumlah Rp308.500. Alhamdulillah, semoga menjadi manusia yang berkesulian. Yang kedua, kajian bagi Ramadan 1446 Hijriah pada akhir hari, insya Allah besok berbilang spesial karena bersama dengan ada Kepala Ustaz Haji Syekh Budi dari Karagan dan juga Syekh Ahmad Abdul Rahman Amir Al-Samdi. Ini dari Palestina. Jadi ada Safari Ramadan dari Syekh Palestina. Besok lagi di sini kita kajian bagi Ramadan pada durasi pukul 6 sampai setengah 8 insyaallah. Sehingga kalau itu bisa hadir besok untuk mendengarkan dan belajar bersama Syekh Palestina. Sekaligus juga di akhir dilaksanakan penggalangan donasi untuk
program Palestina Akib. Yang ketiga, aplikasi jamaah diberikan kepada jamaah dengan kupon 1992 dan 1971. 1992 dan 1971. Informasi selanjutnya terkait program Ramadan, jadi saya menunjukkan info sodako kepada KLS Rajo ada jam dan waktu yang ditentukan. Dengan demikian kami sampaikan, semoga pada Ramadan kali ini kita bisa semakin meningkatkan semangat jadi golongan ketiga yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Rasid tadi, jadi golongan ketiga yang selalu bersenang untuk berpuasa di Ramadan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kabar masih bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi